Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pantas dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena kita telah benar-benar dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Telah benar-benar dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa kita dikabulkan. Berapa kali wak berdoa menjelang masuk Ramadan? Ya Allah, panjangkan umur saya masuk bulan Ramadan. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka bersyukurlah. Karena itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa, yang mungkin saja tidak didapatkan oleh semua orang. Yang kedua, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita memasuki bulan Ramadan, kita diberi pula oleh Allah sehat, semangat, mampu untuk beribadah. Lama tegak solat itu tidak pula semua orang yang bisa. Dan alhamdulillah kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat, nikmat iman, maka selalulah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang taat, semakin jauh pula kita dari musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang taat kepadanya, mudah-mudahan kita benar-benar dijauhkan dari semua bencana. Pada waktu ini bencana nampaknya dulu kalau dangu-dangu longsor, gempa itu di Jepang ya sebenarnya. Jepang, Cina, kini ndak ada sampai rumah awak. Ada kawan kemarin baru pulang dari Jambi, katanya jalan dari Jambi menuju Jakarta yang lintas itu longsor. Nggak bisa lewat dah. Terpaksalah bus lewat kebun sawit. Untunglah lewat pada jalan tu tidak sampai bus. Di Sumbar longsor pula yang terjadi. Di Bogor banjir bandang. Ndak pernah sampai kin banjir sampai masuk ke mall. Pernah mall kena banjir. Atau lain di Bekasi. Ada kabarnya di danau sebelah sana itu ada tobyong tua kena lawir ya. Di Goba. Loh ya, habis jalan dek kan? Ada yang hampir sampai ke rumah penduduk. Iko enggak kebetulan, keperlu jadi perhatian. Baru masuk Ramadan kan ada banjir. Tapi ada lontong banjir tang, enggak jadi yang beli mau. Enggak jadi yang banyak anyi, iranya sampan lebih hias. Banyak juga maksiat terhindar jadi kan. Kalau enggak ada bertiga ada teban aja sama. Enggak berdua ada teban, bertiga ada teban. Maka ini semua adalah bagian dari hal-hal yang harus kita renungkan. Maka taatlah. Dan Ramadan adalah memang bulan taat. Sekali lagi,
Semakin banyak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semakin dijauhkan kita pula dari bencana dan musibah. Karena memang kalau kita tengok fakta sejarah dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang bencana itu penyebab utamanya adalah kemaksiatan, dan betapa banyak kemaksiatan itu terjadi pada zaman kita sekarang. Ada kemaksiatan yang berhubungan dengan akidah, syirik. Kuburan sudah jadi tempat beribadah. Ada dosa yang berhubungan dengan akidah, kesyirikan. Ada dosa yang berhubungan dengan ibadah. Perkara-perkara yang tidak pun ada aja orang Nabi itu nambah buat banyak. Kalau tahu kan bongi kawan, tidak sampai ke jambernya itunya kawan. Banyak baca buku kenanya, bolong ngopinya begini, kurang pikniknya, macam-macam alasan. Tak beda walau sampai ke ujung dunia tu lah. Kurang juga piknik dulu. Banyak kesalahan dari sisi ibadah. Ada kesalahan dari sisi muamalah. Berapa banyak penipuan-penipuan dalam muamalah kita. Menipu kini tidak kena senang dah. Nomor awak bisa ambil doang, pinjam piti dah. Tu awak dengan dianggap awak doang. Ini semua adalah bagian dari kemaksiatan, bagian dari dosa yang semua itu harus kita tinggalkan. Ada kemaksiatan yang berhubungan dengan akhlak. Jadi ada persoalan akidah, ada persoalan ibadah, ada persoalan muamalah, ada persoalan akhlak. Islam ini kan ikutnya dah. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Akhlak, coba tengok akhlak hari ini. Apa yang dulu malu dilakukan, tabu, surah, kini ndak dianggap biasa. Remaja, pemuda, akhlak mereka bagaimana? Yang mudah-mudahan kalau seandainya kita sebagai ayah, ada anak awak sendiri itu, berarti kitalah orang yang pertama kali untuk bertanggung jawab terhadap itu semua. Kalau seandainya kita sebagai guru, banyak murid awak, berarti kita pula yang harus ikut bertanggung jawab sebagai seorang guru kepada anak didiknya. Sebagai pejabat, pemimpin, mulai dari wilayah yang terendah, RT umpama. Ada rakyat RT runyinya pemimpin. Ada enggak tanggung jawabnya? Ada. Sebagai seorang pemimpin, tentu bertanggung jawab pula dia atas apa yang terjadi pada wilayah di mana di situ dia yang memimpin. Ayah terhadap anaknya, guru terhadap muridnya, pemimpin terhadap rakyatnya. Kalau yang tiga ini saja menyadari fungsinya masing-masing, insya Allah bisa terselesaikan. Dan sekarang kita berada pada bulan Ramadan yang memang harus introspeksi diri. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini benar-benar Ramadan yang membawa perubahan yang luar biasa bagi diri kita, dan teruslah berdoa agar tetap sehat, diberikannya semangat oleh Allah dalam mengisi dan mengambil peluang-peluang kebaikan selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita setia pula berada di atas sunnahnya. Itulah jalan selamat. Tidak ada jalan selamat. Jangan coba cari jalan lain selain daripada garis lurus yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain garis beliau, yang ada hanyalah yang bengkok-bengkok. Kalau bengkok-bengkok razak ada, lambat sampai. Tapi kalau lurus, terarah,
Copek sampai. Bahkan dari jauh boleh lah nampak tujuannya lui. Ciko aduh, tapi lui jalan nampak atang Serogo urusannya. Tapi kalau belok-belok tambah jauh deh, tambah ponek wak deh. Ndak nampak ujung ke mana-mana sampai. Jangan-jangan dalam lalu oh beluga ada apa ya? Dalam situ. Tercabu. Ndak jadi sampai ke ujung. Maka setia saja. Taat saja. Ikut saja garis beliau. Dan itulah yang mudah. Karena memang agama ini sangat mudah. Tidak akan ada orang yang mencoba untuk melawannya kecuali dia akan kalah. Nabi bilang, "Inna hadzal dina yusrun, la yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini sangat mudah. Tidak akan ada orang yang mencoba untuk melawannya illa ghalabah, kecuali dia sendiri akan kalah. Ponek seorang aja. Ketika Nabi memudahkan lalu kita mempersulit diri, pasti kita akan kewalahan. Jadi sekali lagi, semoga kita istiqamah berada di atas sunnah beliau sampai akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Payah memberi kajian jam sedikit. Kau tengok lah nak mangguk-angguk atau alun. Asal kene aja lah ya, tak perlu banyak-banyak. Karena kaji itu kan banyak-banyak lah lupa kan. Kalau sekenek sampean sekenek lah lupa. Kok ndak nak lupa? Jangan tentu cik aja. Tapi awak lah nampak ya. Awak lah nazab di akhirat kan, karena belajar adalah sebagai satu kewajiban. Ada satu hal yang harus kita yakini. Ketika kita bermajelis dalam waktu yang sekarang ini adalah bagian dari keadilan kita terhadap diri kita. Kenapa saya katakan keadilan terhadap diri? Awak sesuatu awak terdiri dari 3. Pertama fisik, yang kedua ruh, jiwa atau hati, yang ketiga akal. Fisik, ruh atau jiwa, dan akal. Awak adoh sedotan. Dan ketiga-tiganya punya kebutuhan. Untuk kebutuhan fisik, lah sudah kau tu berbuka. Bertambuh. Ndak bertambuh, itu kebutuhan fisik. Untuk jiwa, bukan sudah cakap. Wa ikuti sampai salamnya imam. Itu menghidupkan jiwa. Jiwa hidup dengan ibadah, fisik hidup dengan gizi. Lah selesai tadi. Dan mudah-mudahan kita dapat apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Rasul? Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam, ndak ditinggal imam dulu sampai imam selesai, bolehnya selesai. Kutiba lahu qiyamu lailah, dicatat baginya pahala beribadah semalam penuh. Mudah-mudahan dapat awak malam kau. Yang ndak awak tinggal ni imam awak ada kecuali imamnya sendiri yang sudah meninggalkan tempatnya. Berarti kita setia bersama imam. Kata Nabi tadi apa? Dicatat baginya amalan semalam penuh, qiyamul lailah. Dan itu semua adalah untuk jiwa. Tinggal lagi untuk akal. Akal itu gizinya adalah ilmu. Aku tidak. Maka disebut dengan majelis ilmu. Kita harus adil terhadap diri kita. Nya doang kadang fisik jadi bikin aja. Sudah makan lo boleh.
Antara makan dengan makan. Itu kalau seandainya yang dipikirkan hanya fisik, berarti kita tidak adil. Ada pula sebahagian hanya memikirkan ruh. Ndak boleh nak makan begitu. Ibadah aja tuh. Zikir aja tuh. Ndak letak kanang bagi makan dah. Ndak ya boleh dah. Yang harus ada adalah keseimbangan. Andaikan fisik dan jiwa sudah terpenuhi, tinggal lagi akal. Akal mesti kita berikan kebutuhannya. Akal harus cerdas. Dan akal akan cerdas dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini, ilmu yang berdasarkan kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Syaitan akan selalu merusak kita pada yang tiga ini. Nah, akan selalu merusak kita. Berupaya terus beliau yang tiga kok usak. Fisik jangan apa usah ketika memakan makanan yang tidak halal. Ruh jangan apa usah ketika semakin banyak dosa dan kemaksiatan. Dan syaitan akan selalu mengganggu kita, boleh banyak tahu dosa, boleh banyak tahu kemaksiatan. Akal jangan apa usah akal. Syaitan bagaimana caranya oleh dia boleh usah akal. Bagaimana kita suka untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Maka dalam Al-Quran apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Apa sudah itu? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hai manusia, makanlah yang halal saja, makanlah yang baik saja. Jangan sekali-kali ikuti langkah syaitan. Lalu setelahnya apa? Apa langkah syaitan ini? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa menyuruh kamu untuk berbuat su' dan fahsya, berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan supaya kalian selalu mengatakan hal-hal yang kalian sendiri tidak tahu. Ikut tiga yang diusahakan syaitan melalui ayat itu. Fisik awak dengan yang tidak halal, jiwa kita dengan as-su' wal fahsya, akal kita dengan antaqulu ma la ta'lamun. Kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Ndak beda dah. Atau iko halal kan ndak apa reganya, ndak beda dah. Le boleh kau paknya, boleh ndak apa ordanya. Padahal ndak boleh. Padahal itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, maka bermajelis kita pada malam hari ini sesungguhnya hanyalah untuk apa tadi? Supaya kita adil terhadap diri kita. Makanya kita bermajelis. Dah? Selesai mukadimah apa? Judul kita sesuai dengan yang beredar adalah cek kosong. Boleh cek kosong. Cek kosong tidak sama aja kwitansi kosong. Kalau kwitansi kosong itu identik dengan penipuan. Pak boleh minta kwitansi kosongnya. Jadi bayar untuk mengicu ada guna. Yang mereka boleh bang 1 juta, 3 juta gitu. Itu melaporkan kata mereka ganti 3 juta. Nyata tulis 3 juta itu. Nya kosong kwitansi. Kalau dibilang kwitansi kosong identik untuk penipuan. Tapi kalau cek kosong enggak samur dah. Cek itu biasanya bisa ambil, bisa tarik di bank PT. Ketika di cek kosong, berarti kita berhak untuk mengambil seberapa yang kita mau.
nya kosong. Apa nak ni biar lainnya kecek hanya. Mau ndak awak macam itu? Dibayar dek bos kebutuhan Ramadan dan sampai Idul Fitri. Tolong ambil, silakan ambil di bank ini ceknya, ambil seberapa kamu mau pakai cek ini. Kamu bisa. Dan itulah sebenarnya ibaratnya Ramadan. Makanya judulnya cek kosong. Pahala kita yang akan didapat selama Ramadan itu di luar cek-cek biasa. Kalau cek biasa itu satu kebaikan dibalas menjadi 10. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan balasannya 10 ila sab'ati mi'ati di'fin. Bisa sampai nanti 700. Itu banyak. Lah banyak. Pemau zakat memakan atau sedekah atau infak kita kan kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tambah lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu yang kita berikan bercabang jadi 7. 7 cabang masing-masing 100. Berarti 700. Ada di antaranya yang didapatkan seperti itu. Kalau membaca Al-Quran umpamanya, man qara'a harfan minal Quran, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Maka dia mendapatkan dari satu huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Satu menjadi 10. Berarti satu huruf 10. Kata Nabi, walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Berarti alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Kalau seandainya kita baca seperti itu alif lam mim sesuai dengan hitungan tadi itu, berarti cek kita sudah ada isinya 30. Kalau 3 huruf. Kalau satu baris kali 10, kalau satu halaman kali 10, itu angka cek kita. Bisa dihitung. Tapi untuk Ramadan, enggak. Untuk Ramadan, semua di luar perkalian-perkalian yang biasa. Semua yang akan didapatkan, itu sesuai dengan seberapa yang Allah ingin berikan. Yang mungkin saja angka di luar jangkauan akal kita. Tidak terbayang dewa sebanyak itu. Tapi Allah sendiri siap untuk memberikan sesuai dengan seberapa yang Dia kehendaki. Jadi ketika dikatakan kosong bukan berarti tidak ada isi. Tidak. Tapi akan diisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan Allah. Dan itu di luar hitungan perkalian ibadah-ibadah yang biasa. Tidak lagi 1 dapat 10. Tidak lagi maksimalnya 700 seperti yang ada pada zakat. Tetapi bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Disempurnakanlah pahala sabirun. Di antara ulama tafsir memaknai kata sabirun itu dengan saimun. Kenapa sabirun dimaknai dengan saimun oleh mufassir? Karena memang sabar puasa itu identik dengan kesabaran. Bagaimana cara Allah menyempurnakannya? Bighairi hisab. Bighairi hisab. Tidak ada hitungan, tidak sesuai, tidak sama dengan tadi. Nah. Tapi Allah tanpa batas. Allah akan berikan, sempurnakan pahalanya tanpa batas. Seberapa yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita perlu tahu juga, ketika ada dikatakan Allah yang menentukan, jangan sampai kita masuk kepada bagian orang yang merugi. Karena ada di antara orang yang hanya menahan lapar dan haus.
kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus. Cik itu ya dapatnya litak cik awi cik tu cek kosong kan kosong ya tawinya kan tak tiada isi lah karena dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Barang siapa yang ketika berpuasa tapi dia lisannya tidak bisa menahan diri untuk berbohong, lisannya tetap saja untuk mengatakan hal yang tidak baik, Allah tidak perlu pada lapar dan hausnya. Apakah Allah membutuhkan lapar dan haus kita? Tidak. Tidak ada sedikit pun kebutuhan Allah dari ibadah kita. Maka jangan sampai terbalik. Ketika dikatakan cek kosong, aduh tidak isi kok banyak. Jangan sampai kosong, memang benar-benar kosong selain lapar dan haus. Betapa ruginya, betapa celakanya. Raghima ampu rajulin au raghima ampu mri'in, celaka seseorang itu. Siapa ya Rasulullah? Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Orang-orang yang ketika memasuki bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada dua kemungkinan dari cek kosong sekarang ini. Cek kosong akan berubah menjadi melimpah dan hanya Allah yang tahu. Ada cek kosong memang kosong melompongnya tidak ada isi. Karena dia hanya sekadar menahan lapar dan haus. Dari hadis Nabi kita bisa bersandar tentang tema kita pada malam hari ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini landasan cek kosong kita pada malam hari ini, itu hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah. Sumbernya Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu amali ibni Adam yudha'afu lahu. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Semua amalan anak Adam itu yudha'af lahu. Itu bisa dia mendapatkan kelipatan-kelipatannya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu bisa dibalas menjadi 10 ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Anak Adam akan mendapatkan itu. Lalu Allah berkata dalam sebuah hadis qudsi ini, illas saum, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa itu murni untukku, wa ana ajzi bihi, dan hanya sayalah yang tahu berapa balasan yang akan saya berikan. Hanya saya yang dapat menentukan berapa balasan yang akan diterima dari kebaikan puasa yang dia lakukan. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia telah meninggalkan atau dia senantiasa meninggalkan syahwatnya dan makanannya min ajli, demi saya. Apa makna kecuali puasa? Fa innahu li, kecuali puasa. Berarti puasa dikeluarkan dan dikecualikan dari kelipatan-kelipatan 1 jadi 10. Dikeluarkan hitungan pahalanya 1 jadi 10 sampai 700. Tidak masuk puasa di situ. Ibadah yang lain masuk, tapi puasa tidak. Berdasarkan hadis ini, illa shaum, kecuali puasa. Lalu apa yang akan didapat oleh orang yang puasa? Inilah yang tadi itu. Allah sajalah yang tahu seberapa balasan yang akan diberikan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bahkan dalam ayat tadi, bighairi hisab, tanpa
tanpa ada batasannya. Tidak dibatasi sampai 10, sampai 900, 700, tidak. Tetapi seberapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak riwayat yang terkait dengan hal itu, atau setidaknya ada beberapa riwayat dengan nada yang sama, dengan ungkapan yang sama, tapi intinya memang menyatakan puasa semata-mata hanya untuk Allah, dan hanya Allah lah yang tahu seberapa akan dia berikan balasannya. Ikhwati fillah, dijelaskan oleh para ulama, kenapa sampai puasa bisa seperti itu? Apa yang membedakan ibadah puasa dan ibadah yang lain? Sebagiannya sudah ada pada hadis itu sendiri. Karena dikatakan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan semua kehendak-kehendak syahwatnya, semua kehendak-kehendak dirinya, untuk kemudian dia tunduk kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan oleh nafsu apa? Syahwatnya terpenuhi. Yang diinginkan oleh badan kita apa? Makan sepuas-puasnya. Itu keinginan kita, itu iradah kita. Tapi itu semua ditinggalkan. Siap kita untuk meninggalkannya. Kita tidak makan, kita tidak minum, syahwat tidak boleh dilampiaskan. Semua yang kalau kata para ulama itu bagian dari yang membatalkan, berarti kita mesti meninggalkannya. Kenapa kita tinggalkan? Untuk Allah. Hanya untuk Allah. Dan ibadah yang memang tahu siapa yang kita ini, siapa yang melakukannya, yang hanya tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ibadah yang lain. Ibadah sholat nampak oleh kita, ruku dia, sujud dia. Ibadah haji nampak. Bahkan sebelum berangkat bau kang basabuin bobo makan koma. Ada sampai umroh konangnya. Mudah-mudahan itu tidak merusak niat. Tapi itulah fakta yang terjadi. Kalau tidak lo diimbau kadang apa lo nyuang kan? Ya memang lecan itu pula ke awak. Pura awak pai semayang tarawih ndak apa awak imbau-imbau kang kan. Bonya makan lu dan pai tarawih nang ndak ada kan? Tak umroh apa dibuat? Ya ndak lo ndak boleh orang jangan salah paham. Mudah-mudahan tidak merusak niat. Artinya adalah ibadah-ibadah yang lain orang tahu. Nampak doang. Zakat memang bejo doang. Beimpak awak bersedekah bejo doang. Kadang alun jadi beimpak lela lawa botol. Maksud dia pasbuk. Sekarung goni ada serahkan ke fakir miskin, alun jadi sampai ke tangan fakir miskin dulu lah masuk ke pasbuk. Beda kan? Tapi puasa ndak. Yang tahu hanya Allah. Disinilah letak keikhlasan yang luar biasa. Benar-benar kita berbuat, benar-benar kita menahan diri karena Allah, bukan karena siapapun. Sulit untuk dirusak niat dalam puasa karena hanya Allah yang tahu. Bisa kita seorang dalam kamar, awak lita atau awi, ada aku atau solek ke sana kabur. Sendiri kita di kamar itu berani wak minum? Apa enggak? Karena ada Allah yang sedang melihat kita. Maka puasa ini benar-benar kita lakukan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Sulit untuk dirusak niat. Beda sama puasa, sama sholat. Maka kalau sholat dulu orang-orang munafik, ada hadis Nabi mengatakan orang munafik kalau zuhur copek lenya tibur masjid dulu. Kalau asar copeknya tibur ke masjid, nya nampak ada Nabi. Maghrib masih copek, ya baunya masih tahan bau. Tapi kalau sudah isya
Lah subuh ndak datang lah. Apa ndak datang? Karena Nabi ndak melihatnya. Maka dalam hadis dikatakan asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Apa dak betul? Ndak nampak muka rek Nabi lah. Orang munafik kan nengok-nengok muka tahu je. Seter muka. Tapi kalau malam, siapa kan nampak lah? Anda datang lah sudah itu. Berarti mengerjakan solat ada niat selain untuk Allah. Kalau puasa, walaupun ajak memben ke orang nyendak, beda orang dulu. Bisa aja nya kanyang-kanyang membuat sejenak puasa. Tapi orang beriman kan enggak. Maka orang beriman yang mengerjakan puasa benar-benar hanya untuk Allah. Itu pula lah sebabnya hanya Allah pula lah yang memberikan balasan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, seberapa yang ingin diisi oleh Allah cek kosong tadi itu. Awak cek menemo aja soalnya di akhirat. Di sinilah keistimewaan dari ibadah puasa sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis yang tadi itu. Jadi di sini disebutkan beberapa penjelasan terkait dengan makna ana ajzibi asyamuli. Kata asyamuli itu apa maknanya? Inilah beberapa hal. Ada di antaranya dikatakan li'anna siyama laisa fihi lisaimi hazzu nafsi. Karena ibadah puasa itu di dalamnya enggak ada terdapat sesuatu yang apa namanya itu untuk kepentingan diri seperti yang munafik tadi itu. Kalau sholat kan ada untuk kepentingan nampak ada adik Nabi kan itu. Kalau lejo nampak adik Nabi aman juga sekenek kan itu. Tapi kalau puasa enggak. Dia tidak punya bagian seperti itu. Haji juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan untuk fisik kita dan yang lain sebagainya. Nah, sementara ibadah puasa ternyata tidak. Ada yang mengatakan wali annahu lam yu'bad bisiyami ghairullah. Dengan ibadah puasa kita, dalam ibadah puasa itu tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah saja. Benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara analisa yang disampaikan oleh para ulama. Tapi intinya benar-benar ibadah puasa menjadi istimewa, menjadi sesuatu yang sangat spesial karena orang yang melakukannya dengan segala ketaatannya kepada Allah, dia akan mendapatkan segala macam bentuk kebaikan yang hanya Allah yang tahu seberapa balasan yang akan dia dapatkan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirina wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Riwayat yang tadi itu diikutkan dengan ungkapan Nabi lisaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, gembira saat berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan gembira pada saat bertemu dengan Rabbnya. Berarti dua kegembiraan bagi orang berpuasa, kegembiraan di dunia dan kegembiraan di akhirat kelak. Kita bisa bayangkan pada saat menjelang berbuka ada semacam kebahagiaan yang luar biasa yang kita rasakan saat menunggu detik-detik berbuka. Kalau ledong ngawazan itu ndak akan bodong kan orang mimbau lu. Ada semacam apa istilahnya itu? Benar-benar ingin menikmati apa yang diberikan oleh Allah karena seharian dia sudah menahan
menahan diri, tidak makan, tidak minum. Sekarang menjelang dia berbuka, dan pada saat akan berbuka, dan pas saat masuk waktu berbuka, ada kegembiraan diri saat menikmati. Ternyata ada hal yang menarik di buku ini. Disampaikannya, memang kalau seandainya soal makan, soal minum, kapan kita menikmatinya? Kita menikmatinya pada saat yang pertama waktu lapar ya. Itu saat dimana kita benar-benar menikmatinya. Lomak-lomak makanan, tapi kenyang tawi-pawi itu. Tidak lama dah. Maka kalau ada orang yang setiap hari, setiap malam dia keluar masuk restoran, lomak-lomak ya tawi, bisa saja dia sedang tidak menikmatinya. Tapi ketika ada orang yang lalamo tidak makan, tidak dapat daging dah. Adi ulun punya daging dah. Ketika lalamo tidak dapat, pada saat dia menerimanya, ini kenikmatan yang luar biasa. Makanya kalau waktu pesta ada bimbingan kita dari Nabi. Ada bimbingan kita dari Nabi. Pesta itu. Jangan sampai waktu pesta itu orang kayo yang dihormati. Kok kalau godang kado belimu tamu tukang sambui. Nyuke kado kena godang. Pakai pajero tuh. Nyekin ada daging kok ti ainya makan. Kalau datang nanti yang miskin, berkereta, putih lantai depan tenda. Anda lo membuka kado sudah itu lah. Anda ada nak makan, Anda jangan lo 5 orang tamu kan nyambui lo. Padahal inyo lama tak pernah makan daging tu kan? Dialah seharusnya yang akan dipersilakan untuk nikmati. Nah pakai pajero tadi siang malam pagi sore itu di kantar, ada daging di kantar, adanya tak pakai nasi. Ini. Maka apa kata Nabi dalam hadisnya? Bi'sat ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk itu makanan walimah. Itu hadis. Makanan yang paling jelek itu makanan pada pesta. Apa alasan? Entah dirut ya. Itu di antara alasannya. Karena orang-orang yang selama itu makanannya itulah yang dihormati. Sementara yang miskin enggak. Nyinyo lah titik je lewat tang jauh lah lama enggak dapat. Lah, yang kedua alasannya banyak mubazir. Banyak mubazir situ. Ambil penuh bahabin separuh. Kalau kan separuh dia ambilnya apa? Dia penuhan tadi. Kalau sebuah, bin lacunya. Sanggup congok dia orang ni. Kalau habis. Kalau berhasil piong dah, tak elok nampak dia orang ke sana. Padahal berhasil piong dia tak elok saja. Jangan tinggal. Kan tak, dia ambil banyak-banyak, tapi ternyata disisakan. Pantaslah kata Nabi, bi'sat ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek adalah makanan walimah. Jika alasan tadi ada. Tapi kalau yang tadi tidak ada, tentu bukanlah menjadi makanan yang jelek. Yang tidak ada alasan untuk memburukkannya. Maka ada kisah-kisah hikmah pada masa dahulu. Ada seseorang yang datang pesta. Ketika itu dia menggunakan pakaian dan penampilan seperti orang biasa. Dah ada orang menyambut itu. Masa dulu, berarti tidak kininya kan jak dulu ada kan? Sang Nabi sabut dia hadis dia berarti adalah fenomena itu pada masa Nabi. Maka Nabi menyampaikan. Nah, tengok orang datang disambut karena pakaiannya. Inyo dek pakaian biasa-biasa, akhirnya dia tidak dipedulikan. Balik pulang diganti baju dia. Pakai baju ancak. Tiba di pesta disambut dia orang. Silakan makan. Nak apa makan? Apa yang dilakukannya? Dia ambil daging dia masukkan ke saku dia.
Diambil oleh daging cik kau masuklah ke saku sebalaka. Disangka gila orang. Lalu dia ditanya, kenapa ini bapak lakukan? Apa katanya? Saya disuruh makan kena baju ini. Maka baju inilah yang berhak untuk menikmati makanan itu. Tadi kau tundak dan pakai kau tak kalian susu warnanya. Lah batu kau baju. Berarti baju yang berhak. Mau kau ada maksudnya kalau saku aja. Ini kisah-kisah hikmah pada masa dulu. Orang dulu kan cerdas-cerdas kan. Maka ini harus kita sadari bersama. Memang panduan Nabi lah yang nikmat dalam segala hal. Apapun yang dibimbing oleh Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang harus kita taati, dan itu juga lah yang harus kita lakukan. Apa yang dipandu oleh Nabi dalam Ramadan kita, itu pula yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya cek kosong kita nilainya tidak terhingga, sangat banyak sekali. Nah, maka ikhwati fillah, kenikmatan pada makanan itu memang pada saat sebentar kita tinggalkan. Kan siang tidak makan tidak. Pada saat kita berbuka, itu saat di mana diri jiwa kita di hadapan makanan benar-benar ingin menikmatinya. Itulah yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haleluya. Babala cucun ikunya, jadi kena wangi lah dan lah, kita cukupkan sampai di sini. Yang jelas hadis terakhir tadi, 2 kegembiraan bagi orang berpuasa. Kegembiraan pertama itu di dunia saat mau berbuka, dan ada kegembiraan di akhirat kelak inda liqa'i rabbih, pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian Allah menyediakan pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Kalau lah masuk yang berpuasa, dosa kena tutup pintu tadi. Berarti yang berhak masuk adalah orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa memasuki surga, kalau bisa dari sodo pintu. Kalau bisa, seperti Abu Bakar. Tapi setidaknya dengan adanya Ramadan, kita berhak untuk masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.